semua hidup di zaman di mana dunia semakin terhubung. Urbanisasi dan era digital telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini telah membuka peluang bagi banyak orang. Namun di balik kemudahan ini ada juga tantangan yang harus kita hadapi. Dalam video ini, kami dari kelompok 5 akan menggali lebih dalam terkait globalisasi dan era digital melalui pandangan 5 generasi, yaitu Baby Boomers, Gen X, Gen milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. untuk memahami bagaimana mereka melihat dan mengalami globalisasi dan era digital ini. Teknologi handphone sangat membantu saya untuk berkomunikasi sama teman-teman sama lama saya dan ponakan-ponakan saya. Sangat membantu sekali saya punya handphone. Zaman saya dulu masih kecil di kampung, tanpa janji, tanpa apa, dia biasa ada ngumpul aja satu tempat jam 5 atau setengah 5, biasa nongkrong di situ, ada warung, ada dekat pohon, di situ ngumpul. Kalau ada ngumpul itu udah jam-jam itu sampai maghrib udah langsung ke musola, sholat maghrib. Sangat membantu sekali. Kalau internet ini membantu adanya handphone. Kalau nggak ada internet, handphone nggak bisa, susah jadinya. Jadi detik ini masuk, detik ini bisa nyebar kemana-mana seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Jadi inovasi itu tetap berjalan, inovasi tiada henti. Sebelum digital, dulu handphone pakai engkol. Saya merasakan. Tapi saya telepon jangan pencet-pencet itu masih ada saya. Ya, pencet-pencet, halo, sentral itu ada di kampung saya dulu. Sentral minta nomor sekian, tahun 60-an. Jadi kampung saya di Selungkang, tahun 60 itu udah punya telepon. Telepon engkol oleh sentral minta nomor sekian. Sangat mendukung sekali. Kalau nggak didukung kita ketinggalan zaman. Dalam agama, ngomongin agama saya Islam itu tidak mendukung setiap kemajuan teknologi itu, yang tapi teknologi yang halal. Banyak teknologi yang haram juga banyak, tapi teknologi yang halal banyak, itu yang diikutin oleh agama Islam. Kita harus belajar dan belajar, dan kita harus siap menerima perubahan itu. Bantu banget. ngebantu. Beda sama dulu mah kan nggak ada digital gitu. Oh, Perubahannya beda banget. beda banget ya. Beda. Tapi cocokan yang sekarang apa yang dulu? Cocokan sekarang lah. Sekarang ya? Iya. Oke. Segala sesuatu bisa diakses dengan mudah. Enak. Kalau ngabarin anak belum pulang bisa telepon. Dulu kan nggak ada, sekarang nggak ada gitu. Kalau menurut saya lebih produktif. Kami dalam pekerjaan sehari-hari
ya lebih mudah ya, karena kan pembayaran atau apa bisa menggunakan kartu atau dengan mobile banking atau surat menyurat, kita bisa dengan PD. Malah rajin. Malah jadi rajin. Oh, alasannya kenapa tuh? Kalau bisa jadi Karena udah ada teknologi yang canggih. kayak ada HP gitu ya. Ada Jadi HP, makin maju gitu ya. Maju, ya, maju banget. Lebih praktis iya, konsumtif juga iya. Oke. Lebih praktis, Ini praktis. Ya. Alasannya tuh kenapa? enak. Jadi tinggal pesen doang gitu ya, tinggal kita pencet-pencet nggak aja. capek, nggak jalan. Oh ya. Tinggal dateng. Oke, oke. Kalau saya di Google Bro, karena memang kita harus siap menerima perubahan. Setuju banget. Setuju banget. Alasannya apa tuh, Mama Rian? Dari perubahan teknologi ini? Alasannya ya bisa ngebantu itulah. Ngebantu orang gitu, Iya, terus ngebantu ngebantu ngebunda pekerjaan ibu juga ya, kayak pekerjaan, terus kayak kabar ngebantu gitu. semuanya dah. Ngebantu semua gitu ya. Oke. Kalau saya ngerasanya nggak bisa dibilang lebih banyak buruk atau enggak, karena kayaknya dua-duanya seimbang sih. Maksudnya saya ngerasa banyak banget keuntungannya gara-gara adanya media sosial itu, selain informasi lebih cepat dan sebagainya, tapi juga jeleknya juga banyak. Jadi saya nggak bisa bilang lebih banyak jeleknya, nggak bisa lebih banyak bagusnya juga enggak. Menurut saya gimana penggunanya aja. Jadi kalau menurut saya sih dampak negatif atau positif itu ada dua, positif dan negatif, tapi bagi saya banyakkan positif. Yang paling jelas sih kalau di gaya hidup, karena media sosial itu ringan banget aksesnya, sangat gampang. Kayak kalau misalkan kita ngerujuk salah satunya fashion, itu sangat cepat banget perubahannya, pergantiannya. Jadi orang-orang beneran bisa berubah tren dengan sangat cepat, waktunya juga nggak lama. Itu juga kepengaruhnya udah bukan lagi gara-gara TV, tapi juga bisa dilihat dari orang-orang yang ada di media sosial aja. Jadi nggak harus selebriti, tapi bisa juga influencer gitu. Walaupun influencer juga bisa disebut selebriti juga sih sebenarnya. Kalau misalkan kerja, kayaknya mungkin munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada. Contohnya kayak social media officer, atau kalau copywriter dari dulu ada sih. Ya mungkin contohnya social media officer itu salah satu pekerjaan yang muncul gara-gara media sosial berkembang. Oh ya, dan juga host live TikTok misalkan. Nah itu juga kan pekerjaan juga, dan sekarang itu beneran jadi pekerjaan serius. Jadi memunculkan juga lapangan kerja baru. Lebih ke arah bedanya, lebih ke arah jarak sih, karena jarak teknologi itu mempengaruhi jarak di saya. Untuk pendidikan ia lebih cepat, aksesnya lebih gampang, jadi seharusnya sebenarnya untuk sekarang untuk belajar itu nggak ada alasan lagi, walaupun terkait kualitas sumber belajarnya itu lain urusan lah, itu bisa diperdebatkan di kemudian hari. Untuk nyari pekerjaan lebih gampang iya, tapi nggak menaikkan kemungkinan bahwa kamu akan diterima, karena maksudnya pada akhirnya tetap aja kan itu pasti ada proses disebutnya tuh kalau misalkan baru, kok saya lupa ya disebutnya ya, disebutnya bentar. Intinya diseleksi dulu. Dalam satu waktu kamu bisa apply ke banyak banget pekerjaan, tapi itu juga nggak meningkatkan kemungkinan kamu diterima, dan itu sangat banyak terjadi, termasuk di sekitar saya banyak yang kayak gitu juga. Kalau dampak pekerjaan sih menurut saya imbang ya. Jadi menurut saya di sini saya penyeimbang. Lebih praktis menurut saya itu nggak jelek, nggak membuat kita sangat tergantung sama teknologi. Sebenarnya balik lagi ke kita perlu itu atau enggak. Maksudnya ketika memang ada beberapa kondisi di mana kita membutuhkan teknologi, ya itu sangat membantu lah, dan itu menurut saya sama sekali nggak jadi hal yang
negatif gitu, dengan kata lain bikin kita ketergantungan? Enggak juga sih. Kalau selama itu memang memudahkan hidup kita dan enggak memunculkan efek-efek samping yang buruk, ya enggak masalah sih. Balik lagi ke orangnya sih. Kalau masalah praktis itu bagi orang yang pandai, kalau masalah bergantung itu bagi orang yang bodoh. Dua-duanya, peluang itu akan semakin muncul banyak seiring dengan berkembangannya teknologi, dan tantangannya pun semakin besar juga untuk kita manusia hidup nanti berbarengan dengan perkembangan teknologi. Dan itu sebenarnya kan juga udah dimulai dari sekarang sih, dari hal-hal sederhana kayak AI yang belum jadi robot nih, baru masih kayak Chat GPT ataupun Gemini atau apa gitu. Yang kayak gitu aja kan sebenarnya udah memunculkan banyak perdebatan. Atau AI yang bisa bikin lagu dalam sekejap, itu juga kan udah muncul perdebatan soal moral, soal estetika dan sebagainya. Jadi dua-duanya kalau menurut saya akan muncul seimbang. Balik lagi tadi kenapa? Ada peluang, juga ada tantangan. Jadi seimbang antara peluang dan tantangan. Oh, kalau misalkan ditanya pro atau enggak, saya pro. Kalau masalah dampak itu balik lagi ke gimana kita bisa memitigasi hal-hal tersebut. Karena pasti biasanya seiring berkembangnya peradaban kita, pasti yang buruknya pun berkembang. Jadi gimana kita bisa kontrol itu aja. Kalau saya sih untuk sekarang pro ya. Kenapa? Karena banyak manfaat dari teknologi ini. Jadi saya pilih pro. Itu ngaruh banget sih, soalnya kalau misalkan adanya globalisasi, kita apa-apa tuh jadi kayak lebih mudah buat bersosialisasi, sama kalau misalkan buat nyari-nyari materi gitu lebih gampang. Di era globalisasi saat ini, tentunya kita sudah memahami ilmu teknologi yang cukup membantu kehidupan kita dalam sehari-hari, khususnya untuk bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain. Apalagi kita belajar di sekolah, sangat-sangat membantu pekerjaan dan pelajaran kita maupun di rumah dan sekolah. Oke, jadi menurut saya itu sangat berpengaruh ya, karena di dunia pembelajaran itu saya bisa mencari referensi-referensi pembelajaran di digital. Terus kalau untuk sosialisasi, saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pasti banyak banget keunggulan Gen Z buat globalisasi ini. Contohnya tuh kayak Gen Z yang dia tuh lebih cepat adaptasi tentang teknologi ataupun pemikiran-pemikiran yang terbaru. Oke, yang mungkin yang saya lihat sekarang itu karena Gen Z sekarang ini banyak yang udah paham dan udah ngerti tentang adanya teknologi. Apalagi saya lihat sekarang banyak anak-anak kecil yang sudah memakai handphone, udah ngerti tentang teknologi yang berkembang. Jadi mungkin itu suatu keunggulan yang dimiliki Gen Z dengan orang-orang sebelumnya. Kalau menurut saya ya, Gen Z itu lebih mudah beradaptasi dengan adanya globalisasi dibandingkan dengan milenial. Jadi Gen Z lebih peka terhadap tren-tren yang ada dan isu global yang ada. Itu 50-50 sih, tergantung orangnya gimana. Tapi kalau menurut aku pribadi, globalisasi itu banyak banget manfaatnya yang kita dapat. Kalau stres dan tekanan sosial itu mungkin ada ya, cuma yang kita rasakan saat ini pasti belum ke arah situ lah. Mungkin yang kita pakai cuma buat belajar atau buat berkomunikasi dengan orang-orang lain. Sebenarnya ada dua sisi ya, ada sisi positif dan negatif. Tapi tergantung cara kita dengan bijaknya menggunakan media digital tersebut. Kalau aku pribadi, aku lebih berani buat explore banyak pilihan karena adanya globalisasi ini, saya jadi lebih tahu tentang pengalaman atau enggak bidang-bidang unik yang bisa saya coba. Kalau saya sendiri, saya suka eksplorasi ke banyak hal, eksplorasi banyak hal, maaf. Dan menurut saya tidak ada suatu hambatan untuk mencari
ilmu sebanyak-banyak mungkin. Kalau menurut saya dengan adanya globalisasi ini jadi banyak peluang-peluang karir yang tersedia ya. Nah karena ini membuat Gen Z itu jadi lebih banyak bereksplor, jadi lebih banyak tahu juga karya-karya yang ada. Kalau itu menurut saya tergantung pemikiran atau tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya itu tuh bikin saya yang lebih lebih mudah gitu loh buat apa-apa karena adanya teknologi kayak HP gitu. Kalau sekarang sih saya sendiri saya sudah mulai bergantung banget sama gadget dan teknologi karena menurut saya teknologi dan gadget itu sangat-sangat membantu dan sangat-sangat membuat saya merasa terpenuhi lah kebutuhan sehari-hari saya. Enggak sih, kalau menurut saya lebih mudah beradaptasi karena saya tumbuh di era globalisasi, jadi saya mudah beradaptasi. Nah kalau aku sendiri, aku tuh tim pro dari adanya globalisasi. Karena mau nggak mau, seiring berkembangnya zaman, teknologi pun makin berkembang. Jadi kita sebagai manusia untuk bertahan hidup, kita harus beradaptasi dengan adanya globalisasi. Tim pro, karena saya sangat setuju dengan teknologi yang sekarang yang berkembang cukup pesat ya. Dan kemajuan perkembangan zaman ini saya sangat setuju karena saya juga merasakan kegunaan-kegunaan yang ada untuk kehidupan saya sekarang. Saya ada di sisi pro karena saya lebih merasakan manfaatnya dibandingkan tantangan-tantangan globalisasi yang ada. Belajar sama main. Kalau belajar, misalnya kalau aku ada PR, ngebantuin aku di Google itu aku cari-cari jawabannya. Kalau game itu buat hiburan aku aja, misalnya lagi gabut, aku main game. Ya YouTube, iya ngebantu. Soalnya aku pas nge-YouTube itu kan nge-short. Itu aku kan nge-short ya. Biasanya ketemu tuh kayak pertanyaan pelajaran muslim gitu. Ya gitu-gitu. Kayak pertanyaan atau pelajarannya gitu. Kelas. Ya karena kalau komputer kan biasanya kalau belajar online tuh komputer, aku agak paham, jadi aku mendingan nulis walaupun pegel. Ya contohnya aku pernah tuh main congklak, habis itu aku juga pernah itu ya main bola bareng teman-teman aku. Ini bisa membantu komunikasi ayah bunda aku lagi kerja. Walaupun di luar negeri kita bisa komunikasi dengan saudara kita atau teman kita. Dan juga membantu soal-soal atau PR. Setuju. Karena ada 3. Karena membantu komunikasi, bisa belajar dan bisa belajar di situ, bisa belajar, bisa melihat soal-soal di situ, sama menambah hiburan dengan game-game di situ. Adanya globalisasi dan kemunculan teknologi merubah tatanan kehidupan dari baby boomer. Menurut responden, perubahan tersebut mengarah ke hal yang positif. Inovasi tiada henti. Responden sangat mendukung adanya globalisasi karena menurutnya jika tidak, kita akan digerus zaman. Menurut Gen X, mereka harus terus belajar dan siap menerima perubahan. Segala hal terkait pekerjaan juga semakin produktif. Karena hal itu, namun perilaku konsumtif juga harus diwaspadai dikarenakan dunia yang sekarang serba praktis. Responden mendukung globalisasi dengan alasan kita harus menerima perubahan.
Gen milenial mengaku bahwa globalisasi dan digitalisasi mempunyai dampak yang seimbang antara yang positif maupun negatif. Hal yang paling berbeda dari gaya hidup dan kerja dari era sebelum dan sesudah digitalisasi, menurut mereka adalah informasi yang berkembang pesat dan munculnya pekerjaan baru. Teknologi menurut mereka mempunyai dampak yang imbang antara peningkatan rasa stres dengan keproduktivitasan dalam dunia kerja. Kepraktisan dan ketergantungan juga semuanya tergantung dengan penggunanya. Bagi generasi seterusnya, tentu akan ada peluang dan juga tantangan. Mereka ada di tim pro karena menurut mereka ada banyak sekali manfaatnya. Gen Z mengaku telah memahami penggunaan sosial media untuk bersosialisasi dan belajar sehingga mendapatkan banyak manfaat. Gen Z juga menilai sangat menguntungkan dengan adanya teknologi yang semakin canggih dibandingkan generasi sebelumnya karena kemampuan adaptasinya. Sosial media menurut mereka dapat menimbulkan stres, namun tergantung penggunanya juga. Kemudian mereka merasa bahwa mereka merupakan pengguna yang bijak sehingga mendapatkan banyak manfaat. Pada akhirnya, sosial media juga dapat menjadi tempat mendapatkan banyak bidang ilmu pengetahuan yang mudah untuk diakses. Mereka setuju dengan perkembangan zaman karena mereka merasa banyak manfaatnya. Dari wawancara dari generasi Alpha dapat disimpulkan bahwa mereka memanfaatkan teknologi terutama HP untuk belajar dan hiburan. YouTube menjadi platform favorit mereka karena memberi ilmu baru dan hiburan dari menontonnya. Narasumber juga seringkali memilih aktivitas digital seperti bermain tatap muka bersama teman, memilih belajar di kelas. Secara keseluruhan, narasumber pro dengan adanya globalisasi karena teknologi membantu dalam belajar, komunikasi, dan hiburan.